Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faiz Albana di sini akan menjelaskan bagaimana peran otoritas jasa keuangan dalam pengawasan penerapan manajemen risiko di bank umum. Berdasarkan surat edaran OJK nomor 18 PJOK 03 2016. Manajemen risiko adalah hal krusial bagi stabilitas sistem keuangan. Tujuan utama manajemen risiko adalah mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko yang dapat mengancam keberlangsungan bisnis bank. Regulasi OJK terkait manajemen risiko bertujuan untuk melindungi nasabah dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga independen yang memiliki tugas pokok untuk mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan dalam sektor jasa keuangan di Indonesia. Sebagai lembaga pengawas, OJK bertujuan untuk mewujudkan sistem keuangan yang stabil, tumbuh secara berkelanjutan, serta melindungi kepentingan konsumen. Visi dari OJK yaitu menjadi lembaga pengawas yang terpercaya dan mampu menjadikan industri jasa keuangan sebagai pilar perekonomian nasional yang kuat dan berdaya saing global. Lalu, misi OJK mencakup upaya mewujudkan kegiatan jasa keuangan yang teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dengan demikian, OJK berperan penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dalam pasal 2 ayat 1 dijelaskan, bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif, baik untuk bank secara individu maupun untuk bank secara konsolidasi dengan perusahaan anak. Lalu ayat 2 dijelaskan penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit mencakup. Yang pertama ada pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris. Yang kedua kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penerapan limit risiko. Lalu yang ketiga ada kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko. Lalu yang terakhir sistem pengendalian intern yang menyeluruh. Terdapat beberapa kegiatan pengawasan OJK. Yang pertama yaitu pemeriksaan onsite dan offsite. Kegiatan pemeriksaan onsite dan offsite bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan. OJK melakukan pemeriksaan komprehensif, baik dengan mengunjungi langsung kantor lembaga jasa keuangan maupun melalui evaluasi data laporan keuangan dan aktivitas bisnis. Pengawasan OJK bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan melalui pemeriksaan langsung dan analisis data untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Pemeriksaan onsite dan offsite oleh OJK dilakukan untuk melindungi konsumen dan menjaga integritas pasar jasa keuangan. Dalam rangka pengawasan, OJK menganalisis laporan keuangan lembaga jasa keuangan untuk menilai kinerja finansial, kecukupan modal, serta kualitas aset. Selain itu, laporan manajemen risiko juga diteliti untuk memahami bagaimana lembaga mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko yang dihadapi. Melalui analisis komprehensif ini, OJK dapat memberikan evaluasi terhadap efektivitas sistem pengendalian internal dan tata kelola perusahaan. OJK juga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengendalian internal lembaga jasa keuangan. Evaluasi ini mencakup penilaian terhadap berbagai aspek, seperti kebijakan dan prosedur internal, pemisahan tugas, sistem informasi, serta mekanisme pelaporan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kelemahan dan potensi risiko yang dapat mengancam stabilitas lembaga dan industri jasa keuangan secara keseluruhan. OJK menggunakan berbagai instrumen pengawasan untuk memastikan efektivitas manajemen risiko di lembaga jasa keuangan. Instrumen tersebut antara lain meliputi pemeriksaan onsite, offsite, surveillance, dan analisis data. Selain itu, OJK juga menerbitkan berbagai peraturan dan pedoman terkait manajemen risiko yang harus dipatuhi oleh lembaga jasa keuangan. Koordinasi yang baik antara OJK dan Bank Indonesia menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Kedua lembaga ini seringkali melakukan pertemuan berkala untuk membahas isu-isu terkini dan menyusun kebijakan yang sinergis. Selain itu, OJK juga menjalin kerjasama dengan lembaga pengawas di negara lain untuk berbagi informasi dan pengalaman dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan.
Salah satu contoh kasus pelanggaran manajemen risiko yang sering terjadi adalah kasus kredit macet massal. Peristiwa ini umumnya terjadi akibat lemahnya proses penilaian kredit, kurangnya pengawasan terhadap debitur, atau bahkan adanya praktik penyaluran kredit yang tidak sesuai prosedur. Konsekuensi dari kasus ini sangat serius, mulai dari kerugian finansial yang besar bagi lembaga keuangan hingga hilangnya kepercayaan publik. Sanksi yang dapat diberikan pun beragam, mulai dari sanksi administratif seperti teguran, pembukuan kegiatan usaha tertentu, hingga sanksi pidana bagi pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana seperti penyalahgunaan wewenang atau korupsi. Kasus pelanggaran di sektor jasa keuangan beragam, mulai dari manipulasi pasar, penipuan nasabah, hingga pelanggaran tata kelola perusahaan. OJK memiliki kewenangan untuk memberikan berbagai sanksi, seperti sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, hingga penyebutan izin usaha. Selain itu, OJK dapat menjatuhkan sanksi denda yang nilainya disesuaikan dengan tingkat pelanggaran. Dampak-dampak pelanggaran terhadap bank dan nasabah. Yang pertama, dampak terhadap nasabah. Pelanggaran di sektor perbankan seringkali merugikan nasabah secara langsung. Misalnya, penyalahgunaan data pribadi dapat menyebabkan penipuan identitas, sementara pembobolan rekening dapat mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan. Selain itu, hilangnya kepercayaan terhadap bank dapat membuat nasabah enggan menggunakan layanan perbankan dan beralih ke institusi uang lainnya. Lalu ada dampak terhadap bank. Pelanggaran di sektor perbankan juga berdampak buruk bagi bank sendiri. Sanksi yang diberikan oleh regulator dapat menimbulkan biaya operasional yang tinggi, serta merusak reputasi bank di mata publik. Hilangnya kepercayaan nasabah dapat menyebabkan penurunan jumlah nasabah dan volume transaksi, yang pada akhirnya itu dapat mengancam kelangsungan hidup bank. Pengawasan manajemen risiko dihadapkan pada sejumlah tantangan kompleks. Perubahan lanskap bisnis yang cepat, ketidakpastian global, dan perkembangan teknologi yang pesat membuat identifikasi dan penilaian risiko semakin sulit. Selain itu, keterbatasan sumber daya, kurangnya kesadaran akan pentingnya manajemen risiko, dan kompleksitas regulasi juga menjadi hambatan signifikan dalam upaya meningkatkan efektivitas pengawasan. Di tengah tantangan yang ada, pengawasan manajemen risiko juga menawarkan peluang besar. Pemanfaatan teknologi informasi seperti analisis data besar dan kecerdasan buatan dapat meningkatkan akurasi dalam mengidentifikasi risiko dan memonitor kinerja. Kerjasama internasional memungkinkan berbagai pengetahuan dan pengalaman terbaik dalam praktik manajemen risiko. Selain itu, peningkatan kesadaran akan pentingnya manajemen risiko di kalangan pemangku kepentingan dapat mendorong terbentuknya budaya risiko yang kuat dalam organisasi. Kesimpulan pada kasus di atas menekankan pentingnya peran OJK dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Kesimpulannya, otoritas jasa keuangan memiliki peran krusial dalam menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Melalui pengawasan yang komprehensif terhadap berbagai sektor jasa keuangan, OJK berperan sebagai penjaga kepercayaan publik dan mencegah terjadinya krisis keuangan. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dapat tercapai. Dapat disimpulkan juga bahwa OJK memiliki kontribusi yang signifikan dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Melalui berbagai kebijakan dan tindakan pengawasan, OJK berhasil menjaga stabilitas sistem keuangan, sehingga investor merasa aman dan nyaman untuk berinvestasi di Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.